Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harim Mukijat. Saya dari kelas semester 2 non-reg. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana. Tugas review yaitu materi tentang ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Apabila kita berbicara kesalahan, maka kesalahan itu adalah unsur subjektif. Berbeda dengan kasualitas dan melawan hukum merupakan unsur objektif. Kenapa disebut unsur subjektif? Karena kesalahan itu berada di diri pelaku, karena kesalahan khusus dalam pidana dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kesengajaan atau dolus atau offset, kedua, kealpaan atau kulpa atau kelalaian. Ketika kita berbicara unsur-unsur kesalahan, maka yang pertama seorang itu bisa 1. Diminta pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. Yang kedua, yang bersangkutan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia mampu bertanggung jawab. Dia di sini adalah pelaku. 3. Antara pelaku dengan pembuat harus memiliki hubungan batin, jadi pelaku harus dapat diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf, itu namanya kesalahan atau kesengajaan atau dolus. Lalu Will-Stroller atau teori kehendak. Artinya pelaku harus mempunyai kehendak ketika dia melakukan suatu perbuatan supaya dia masuk dalam unsur kesengajaan. Maka pelaku harus mempunyai kehendak. Kalau berbicara kehendak, maka di situ ada unsur kesalahan. Lalu yang kedua, foretelling atau teori membayangkan. Pelaku dapat membayangkan. Jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan atau akibat yang akan timbul. Ini teori dalam praktek kedua teori ini. Memiliki dampak yang sama dan akibat yang sama. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, maka dia menghendaki perbuatan itu dan pelaku membayangkan akibat atau dampak dari suatu perbuatannya. Teori macam-macam kesengajaan ada 3. Yang pertama, sengaja dengan maksud atau sengaja dengan tujuan, atau bahasa Belanda dolus delictus, yaitu sengaja dengan maksud atau tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, si A menampar si B dengan maksud agar B merasa sakit karena B suka berbohong, sehingga A menampar B dengan sengaja supaya si B itu tidak berbohong lagi. Ketika si A melakukan perbuatan menampar ke B tadi, maka A hendak perbuatan tersebut dan menyadari, artinya dia menyadari perbuatan tersebut dan membayangkan kalau ditampar B akan kesakitan. Harapan A adalah kalau dia kesakitan maka si B tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Yang kedua, teori kesengajaan dengan sadar kepastian atau teori kesengajaan dengan sadar keharusan, bahasa Belandanya offset as Omer. Terhadap hal ini ada 2 akibat. Yang pertama, maka dalam hal ini melakukan kehendak akibat yang dituju. Lalu yang ketiga, kesengajaan dengan segala kemungkinan atau dengan cara bersyarat. Contoh kasus di negeri Belanda yang terkenal, Ares Moharat, tentang Quetar. Ada seorang A hendak membunuh B, di mana B itu ada di rumah. Nah, A membunuh B ini dengan cara berpura-pura mengirim Quetar ke rumah si B, di mana Quetar itu sudah dikasih racun di dalamnya. Dan A sadar betul bahwa B di rumah itu tidak tinggal sendirian. Ada anggota keluarga dan ada anak, istri, menantu, cucu, sehingga A ini sengaja mengirim kue dengan sadar segala kemungkinan bahwa yang akan mati kalau memakan Quetar itu bukan hanya B saja, ada kemungkinan keluarga lain, sehingga A ini menyadari kemungkinan lain. Lalu pembagian jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus deliminatus. Kesengajaan ini tujukan pada objek tertentu. Misalnya, kalau A mau membunuh B, maka A sengaja membunuh B. Ini namanya dolus deliminatus.
Yang kedua, dolus indeterminatus. Sengaja yang ditujukan tidak pada objek tertentu, melainkan pada sembarang orang. Ketika seorang mencuri motor, dia tidak bertanya atau mencari tahu motor ini pemiliknya siapa. Mau motor polisi, mau motor dosen, atau siapapun, pokoknya diambil saja. Itu artinya dolus indeterminatus. Yang ketiga, dolus alternativus, artinya memilih di antara dua, dibunuh atau terbunuh. Bukan begitu cara alternatif itu, tetapi memiliki arti apakah dia yang akan dijadikan sasaran itu si A atau B. Andai dia misalnya ada dua orang yang akan menjadi sasaran, maka pelaku akan memilih dari dua di antaranya itu. Yang keempat, dolus deteralis, ditujukan pada delik yang umum atau tindak pidana yang umum. Yang kedua, dolus generalis, kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu, maka dia harus melakukan lebih dari satu perbuatan. Contohnya, ketika si A mau membunuh si B yang berada di balik kaca, maka si A harus melakukan dua perbuatan, yaitu dia harus memecahkan kaca, dan kedua, dia harus membunuh si B. Kalau dia mau melakukan itu, menunjukkan perbuatannya. Jadi untuk mencapai tujuan itu harus melakukan lebih dari satu perbuatan. Kalau orang mau mencuri ke dalam rumah, maka yang pertama dia harus membongkar rumah dengan merusak pintu, baru yang terakhir mengambil barang untuk dicuri. Yang keenam, dolus indelictus atau ero hactum, yaitu kesengajaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya itu bukan kehendak atau tujuan dari pelaku atau salah sasaran. Yang keenam, dolus indelictus. Yang ketujuh, dolus primeratus, kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu, atau matfar beda erat kalau di KUHP ada di dalam pasal 30. Yang terakhir, dolus repentinus atau disebut juga Hamsterner atau dalam bahasa Jerman, kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kesengajaan ada yang namanya kekeliruan atau kesesatan atau salah kira atau ignos atau mistake. Ini disebut juga tidak sengaja atau kesesatan atau kekeliruan. Bisa kesesatan kepada peristiwa, bisa kesesatan hukum atau kekeliruan orangnya, bisa juga menyimpan sasaran, atau bisa juga yang dialur dalam delik. Inilah teori dan macam-macam kesengajaan. Cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.